Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang sangat saya ta'zimi, Kiai Haji Abdul Azim Khalil, Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin, Kiai Haji Makki Nasir, Kiai Haji Fakhrillah Ashal, Kiai Haji Hasbullah Mukhtaram, Kiai Haji Abdul Wahab Jazuli, para gus-gus dan para dzurriyyah Mbah Khalil yang sangat saya cintai, terutama Gus Karor, mana Allah? Mana tadi Gus Karor? Rakaror ini. Rakaror yang saya cintai. Jangan turun. Jangan turun lagi. Masya Allah. Yang saya hormati Kiai Haji Nuruddin Abdul Rahman, Kiai Haji Abdul Muhaimin Makki, Kiai Haji Imron Fattah, Kiai Haji Agus Lukman Hakim, dan para kiai yang hadir yang saya hormati, Ketua NU, jajaran Suriah, Tanfidiyah, seluruh Banom yang sangat saya hormati, terkhusus jamaah muslimat Nahdlatul Ulama dengan yang dipimpin Neng Mut yang sangat kita hormati, dengan mobilitas Neng Mut yang luar biasa. Alhamdulillah, perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama hadir malam hari ini untuk menjadi bagian dari semangat Harlah Nahdlatul Ulama ke-97. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, Nahdlatul Ulama lahir adalah sangat tidak bisa dipisahkan dari Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Jadi di Madura ini ada seorang ulama yang menginspirasi pendirian organisasi, pendirian jam'iyah yang hari ini menjadi jam'iyah kaum muslimin terbesar di dunia, yaitu Nahdlatul Ulama, sebuah barisan santri yang lahir tahun 1926 sebagai sebuah organisasi yang dipersiapkan untuk memegang kendali masa lalu dan mengambil masa depan yang lebih baik. Namanya Al-Muhafadzatu 'alal Qadimis Shalih wal Akhdhu bil Jadidil Aslah. Jadi jangan dikira NU itu barang baru. NU berdiri tahun 1926, itu wadahnya, tapi isinya Nahdlatul Ulama sudah ada semenjak zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nahdlatul Ulama adalah wadah ahli sunnah wal jamaah. Jadi Nahdlatul Ulama itu berdiri 26, tapi isinya adalah semenjak zaman Rasulullah. Jadi di Nahdlatul Ulama ini ada namanya ahli sunnah wal jamaah, ya. Makanya
prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah prinsip yang tidak bisa dilepaskan dari Nahdlatul Ulama. Artinya Nahdlatul Ulama adalah jalan keselamatan menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut Nahdlatul Ulama, insya Allah selamat sampai di akhirat. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya kalau yang tidak mengerti Nahdlatul Ulama, dikira Nahdlatul Ulama itu organisasi murni kemasyarakatan, dikira organisasi NU itu seperti organisasi yang lain, sehingga kemudian yang dilihat adalah semata-mata capaian Nahdlatul Ulama sebagai organisasi umum. Makanya kalau dilihat dari situ, kemudian banyak yang kemudian merasa tidak butuh Nahdlatul Ulama, sehingga di tengah jalan dapat tawaran yang lain, belok mengikuti yang lain. Hal ini tidak perlu khawatir, karena dulu ketika santri melakukan gerakan-gerakan besar, bahkan orang alim dari Belanda juga bingung dengan Nahdlatul Ulama, bingung dengan santri. Mereka hanya punya kesimpulan satu, bahwa di Indonesia itu ada satu komunitas muslim, ya, komunitas muslim yang disebut santri, di mana santri itu cirinya 3 kata Belanda. Apa cirinya? Sarungnya ngelinting, ya, sarungnya ngelinting, pecinya miring, tangannya gudiken. Itu dulu. Yang rawuh siapa? Oh, Masya Allah. Monggo. Alhamdulillah. Sugeng rawuh itu kalau orang Jawa menyebutnya sugeng rawuh. Monggo. Jadi dulu orang Belanda ketika menyebut santri itu cirinya 3, karena nggak ngerti santri itu apa. Pokoknya ada kaum muslim di Indonesia, di Hindia Belanda, kok pecinya miring, sarungnya ngelinting, ngepir gitu, terus tangannya gudiken, itu pasti santri. Dan santri ini adalah satu komunitas yang oleh Belanda sangat susah dikendalikan, karena tidak pernah mau berkompromi dengan Belanda, nggak pernah mau berkompromi dengan penjajah. Grimis, udah duduk aja nggak apa-apa. Barokahnya Syekhona Khalil, semoga hujan reda. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya pernah dapat cerita bahwa Bupati Bangkalan yang pertama itu bikin acara pernikahan, tapi di musim hujan. Datang ke tempat Syekhona Khalil, tolong Syekhona tolong hentikan hujan, karena saya mau bikin pesta pernikahan anak saya pengen 7 hari 7 malam tidak hujan. Kalau Bapak Bupati, kalau Syekhona memang wali, pasti bisa menahan 7 hari.
Baik, kata Syekhona Khalil, ambil kertas. Kertas diambil sama Syekhona Khalil, ditulis dikit, ditulis, tolong tulisan ini kamu paku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya Bapak Bupati ini saking senengnya pengen tahu tulisan apa ini, kok hebat bisa menghentikan hujan sampai 7 hari 7 malam. Begitu dibuka, Bapak Bupatinya emosi karena tulisannya Bupati Balak Naraja. Lah ini demak lo itu makanya insya Allah ini gerimis saja itu ya hujan lah ya. Jadi kenapa? Karena santri ini kata Belanda track recordnya itu sangat tidak bisa diatur dan tidak bisa dikendalikan oleh Belanda. Diatur apa saja sampai akhirnya santri ini melakukan pemberontakan yang melibatkan dari seluruh Jawa, bahkan sebagian besar Sumatera sampai di Madura, dikenal dengan pemberontakan Diponegoro, perang Sabil. Akhirnya Belanda kalah kabut. 2 juta gulden habis. 200.000 tentara terbaik Belanda habis. Kenapa? Karena perang melawan Diponegoro. Santri Diponegoro adalah santri. Buktinya apa? Diponegoro punya tasbih yang sampai sekarang masih ada. Artinya Diponegoro bukan hanya seorang santri semata-mata, bahkan pengamal thariqah dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya Belanda sudah deh, kalau kayak gini bangkrut kita. Santri ini nggak pernah bisa dikontrol. Akhirnya ada seorang politisi Belanda namanya Van de Venter mengusulkan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda, diusulkan pada Ratu Wilhelmina, Tuan, kalau tanah Hindia Belanda ini terus dijajah dengan kekerasan, kita akan mengalami kebangkrutan. Kita akan mengalami kebangkrutan besar. Karena apa? Dipelopori oleh santri, kita tidak bisa lagi mengendalikan para pemberontak di Hindia Belanda. Terus apa usulnya? Bagaimana kalau dirubah dari penjajahan yang bersifat fisik ke perubahan yang bersifat pengetahuan? Artinya apa? Orang Hindia Belanda mesti dididik dengan sekolah cara-cara Belanda. Akhirnya Belanda mensetujui Ratu Wilhelmina bahwa anak-anak Hindia Belanda harus disekolahkan dengan standar ilmu Belanda. Nggak bisa dijajah secara fisik, bisa dijajah secara pengetahuan. Akhirnya Belanda mengizinkan anak-anak sekolah. Politik Belanda ini dikenal dengan nama politik etis. Dan politik etis inilah yang menyebabkan anak-anak Nusantara bisa sekolah. Tapi apa dinyana, apa disangka, santri tetap melakukan perlawanan dengan Belanda dengan satu semboyan yang sangat terkenal, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi sebelum yang lain-lain hari ini pakai semboyan itu, santri sudah lebih dulu bersemboyan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wah, akhirnya ternyata santri tidak mau sekolah di sekolahan Belanda. Kurikulum Belanda patah oleh santri. Bahkan akhirnya perlawanan itu menjadi sangat keras. Belanda pakai baju jas, santri pakai baju biasa. Belanda pakai celana, santri ngelawan pakai sarung.
Belanda akhirnya bingung. Belanda pakai sepatu, santri pakai sendal. Belanda pakai sendal, santri pakai sendal dari kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, santri pakai sendal pentolnya satu. Wih, ini perlawanan. Belanda marah. Akhirnya Belanda menarik pajak kepada pondok pesantren Tebu Ireng, diminta bayar pajak. Apa yang dilakukan Kiai Hashim? Saya tidak mau ikut bayar pajak dengan uang gulden, karena uang gulden duitnya Belanda. Kalau mau ambil pajak dari sapi, ambil di belakang. Kalau mau ambil pajak dari padi, ambil di belakang, karena padi dan sapi bukan bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum, tapi uang gulden adalah bagian dari mantasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi konsisten orang itu kalau ngelawan. Jangan kayak orang sekarang ngelawan tidak konsisten, ngelawan rokok dengan rokok haram tapi mau gaji sebagai pegawai negeri. Ini tidak konsisten. Akhirnya Belanda marah. Karena Belanda marah, tiba-tiba kemudian pondok diteken. Akhirnya besoknya Belanda minta maaf pada pondok pesantren Tebu Ireng karena pabrik gula cukir cerobongnya meluntir jadi angka 8. Bengkok ini. Itu ditekuk oleh saudaranya punya Nafiqah namanya Mbah Rosyidi dan Mbah Kiai Basyaruddin. Makamnya yang Mbah Rosyidi di pojokan makam Tebu Ireng, yang Mbah Basyaruddin makamnya ada di Sewulan Ponorogo. Wah, akhirnya santri semakin tidak bisa dikontrol, dididik dengan cara Belanda, nggak mau. Akhirnya santri dikejar-kejar dari pusat-pusat kota, maka santri berlari ke desa-desa, berlari ke gunung-gunung. Maka dari itu santri ada di kampung dan ada di gunung. Makanya kalau santri dibilang deso, dibilang pelosok, kami tidak pernah malu dengan standar itu, karena itu adalah bagian dari cara kami dulu melawan Belanda, tidak berkompromi demi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak bisa diatur. Kenapa? Santri kalau sudah urusan ini kok nggak bisa diatur? Karena santri ditinggali warisan. Warisan apa? Ada warisan. Mbah Hashim pun diwarisi oleh Mbah Khalil. Warisan Mbah Khalil tongkat sama tasbih. Semua ulama punya warisan karena al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama ini diwarisi dua. Satu diwarisi Islam diwariskan kepada para ulama yang akhirnya dikenal dengan Islam ahli sunnah wal jamaah. Apa itu Islam ahli sunnah wal jamaah? Islam yang runtut dari zaman Rasulullah sampai ke zaman berikutnya. Kenapa? Karena Rasulullah mewariskan Islam kepada orang-orang yang ada di zaman Rasulullah. Siapa orang yang di zaman Rasulullah? Ya orang Mekah, yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar, Utsman, Ali, Tolhah. Ini sahabat Rasulullah. Karena sama-sama orang Mekah, tetangga Rasulullah, hidup bersama sana. Belum ada sahabat orang Madura, belum ada. Maka belum ada sahabat kok namanya Joni, belum ada sana. Nah, Rasulullah meninggal, warisan Rasulullah diberikan sahabat. Ada orang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasulullah, ketemu sahabat. Orang ini disebut tabi'in atau pengikut. Nah, setelah itu ada lagi yang pengen belajar ke Rasulullah, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in. Orang ini disebut tabi'in. Terus
Terus orang lagi pengen belajar, nggak ketemu Rasul, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in. Orang ini disebut tabi'ut tabi'in. Sampai akhirnya terus sampai akhirnya orang-orang di Bangkalan, orang-orang di Nusantara mendapatkan warisan apa yang dari Rasulullah melalui Syekhona Khalil. Lah kalau Syekhona Khalil ini pengikutnya namanya santri yang dalam bahasa ittiba sudah ittiba puluhan kali, tabi'ut sampai panjang. Inilah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nahdlatul Ulama Syekhona Khalil mempelajarkan kita semua agar tidak melupakan ahli sunnah wal jamaah, di mana terisi orang-orang yang menjadi mata rantai kita sampai ke Rasulullah. Makanya kita diajarkan untuk selalu memelihara ajaran para pendahulu. Ajaran Rasulullah dipelihara, yang diajarkan sahabat ya kita pelihara, yang diajarkan tabi'in kita pelihara. Makanya kalau mau cari sejarah besar ahli sunnah wal jamaah, carilah di dalam Nahdlatul Ulama, masih lengkap. Contoh, tak kasih contoh. Jadi Islam itu setelah keluar dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah kemana? Ke Basrah. Di Basrah ketemu seorang raja hebat namanya Rustum. Orang Indonesia nyebutnya Rustam. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Raja Rustum tertarik, akhirnya ngambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Tapi di tengah situasi Sayyidina Husain menjadi penerus perjuangan Rasulullah, terjadi konflik dengan kelompok lain di luar Sayyidina Husain. Hasilnya apa? Sayyidina Husain terbunuh di bulan Asyura tanggal 10. Peristiwa itu menjadi peristiwa duka kaum muslimin seluruh dunia. Nah, peristiwa itu tidak boleh dilupakan. Makanya penerus para ulama ini masih memelihara bulan Asyura. Oleh orang di Indonesia, oleh santri disebut bulan Surah atau Suro, karena orang sini kalau kepanjangan ambil ekornya saja. Muhammad kepanjangan Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainul Rohim Rohim. Apalagi kalau di Madura banyak nama-nama pendek. Rakaror itu panjang, tapi Karor itu toh. Ada Karar, ada Kar. Jadi Madura itu bedanya apa kalau Karor sama Karar? Ada di Madura. Ada. Jadi nama-nama jadi pendek-pendek di belakang. Jadi pendek gitu. Nah, di sini Asyura peristiwa itu masih ada bulan Suro atau Surah. Makanya santri kadang di bulan itu tidak menikahkan anak karena itu bulan duka. Sebagian besar bikin bubur merah putih, sebagian besar santunan anak yatim. Itu masih ada di kalangan santri. Karena apa? Agar tidak lupa. Makanya ketika Raden Rohmat masuk ke Surabaya bulan Surah ini penuh bahaya, maka kotanya dikasih nama Surabaya, disimbolkan dengan ikan suro dan loh ada lah. Termasuk Raja Rustum masuk Islam, sebelumnya menyembah api
Apinya adalah bangunan tinggi untuk menaruh api, namanya manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Semua dunia Islam lihat manaro kok bagus, maka berlomba-lomba bangun manaro. Sampai Madura namanya menara. Oh, ini mozaik masal di NU masih lengkap, di NU masih utuh, karena dijaga, namanya ahli sunnah wal jamaah. Runtut ya, dari Mbah Hashim runtut, ke Mbah Khalil runtut, ke Kiai Soleh Darat runtut, ke Kiai Asy'ari masih runtut, ke Kiai Khairon masih runtut, ke Kiai Abdul Wahid gurunya masih runtut, kepada Kiai Abdul Halim masih runtut, kepada Kiai Sufyan di Tuban masih runtut, kepada gurunya Kiai Jabbar masih utuh ceritanya, kepada Kiai Abdul Rahman Lasem masih utuh, kepada Mbah Abdul Halim Benowo masih utuh, kepada gurunya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng masih utuh, kepada gurunya Sunan Kalijaga masih utuh ceritanya di kalangan NU, kepada gurunya Sunan Bonang masih utuh, kepada gurunya Sunan Ampel masih utuh, kepada gurunya namanya Syekh Ibrahim Asmoro Kondi masih utuh, kepada gurunya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir atau Syekh Jumadil Kubro masih utuh sejarahnya, kuburannya masih lengkap kalau di NU, masih didatangi. Kepada bapaknya namanya Sayyid Muhammad masih utuh di Pasai, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa masih utuh, dari sejarah gurunya Sayyid Abdul Malik di Mongol masih utuh, kepada gurunya namanya Sayyid Alawi Amil Faqih masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat masih utuh, kepada gurunya Sayyid Ali Kholek Qosam masih utuh, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Alwi, kepada gurunya Sayyid Ubaidillah, kepada gurunya namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir masih utuh, kepada gurunya Sayyid Isa, kepada gurunya Sayyid Muhammad, kepada gurunya Sayyid Ali Uraidi, kepada gurunya Sayyid Ja'far Shodiq, kepada gurunya Sayyid Muhammad Bakir, kepada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin, pada gurunya Sayyidina Hasan Husain, pada gurunya Sayyidina Ali. Ya, ini langsung belajar kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih utuh beserta sejarahnya. Bahkan ketika situasi politik, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin keluar dari Jazirah, punya anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir punya anak Sayyid Ja'far Shodiq, sudah tidak tahan dalam situasi konflik di Timur Tengah, lahirlah sholawat, kegelisahan, kegundahan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di NU masih utuh, masih komplit. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah lupa dengan sejarah di masa lalu. Seluruhnya masih utuh, bergeser-geser sampai ke zaman Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir membawa Islam masuk ke Nusantara, masih utuh. Peristiwa-peristiwa perang di zaman para tabi'in masih utuh. Persiapan perang di Antokia yang melahirkan hizib-hizib besar masih utuh di kalangan Nahdlatul Ulama. Membangkitkan semangat perang di peristiwa Antokia yang melahirkan Dibak, yang melahirkan Barjanji, di NU masih utuh, namanya perjanjian sama Dibaan. Dari peristiwa itu melahirkan perjalanan panjang dari Maroko melewati lautan Atlantik yang ganas, maka untuk meredakan laut lahir hizib yang dikenal nama Hizib Bahri, masih utuh di kalangan santri. Dalam persiapan perjalanan melewati padang Kalahari, menangkal petir yang masuk, masih utuh hizib, namanya Hizib
Barqi. Persiapan masuk di terusan Suez, lahir Khizib, namanya Khizib Latif, masih utuh. Kecamuk perang, lahir Khizib Nasor, masih utuh. Kepasrahan kepada Rasulullah yang melahirkan sholawat nariyah masih utuh di kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena para pewaris dipelihara sejarahnya dan amaliyahnya, sampai akhirnya Islam bergerak terus, masuklah Islam ke Nusantara, masih utuh. Kecintaan para ulama Nusantara pada Rasulullah, di mana Rasulullah dalam setiap beribadah pakai baju jubah, masih utuh dipakai. Tapi karena jubah tidak bisa dipakai oleh orang Madura kalau mau nanam padi, mau karapan sapi, maka baju Rasulullah yang disebut baju syar'i, agar tidak hilang identitasnya, maka baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Orang dulu tidak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un menjadi sarung, saruan menjadi sarungan. Ini identitas santri, masih lengkap, pelajarannya masih lengkap. Dimana ketika membawa Allah ke Nusantara, orang Nusantara tidak mengenal Allah tapi mengenal pangeran, tidak ada masalah. Inilah yang dilakukan. Masuk ke sebuah negara adalah untuk menanam, enggak, karena ayat Al-Quran menjabarkan wakafa billahi syahida. Ini zaman Rasulullah sendirian, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, menjelaskan era para sahabat. Asyidda'u alal kufar rohama'u bainahum. Ini adalah eranya sahabat, asyidda'u alal kufar, saling mengasihi. Eranya khulafaur rasyidin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Eranya ulama tasawuf, eranya ulama fikih. Setelah itu adalah era menanam di tempat yang jauh. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Di dalam Taurat dan di dalam Injil, Islam digambarkan seperti tanaman. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra al-yaghidhu bihimul kufar. Maka eranya nanam pakai apa? Pakai benih. Lah benihnya dari mana? Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benih ditanam pakai cara sini, Allah ditanam dengan cara sini pakai pangeran. Tilmidun muridun, tanam cara sini pakai santri. Syaikhun ustadzun, pakai kiai. Makanya kiai bukan bahasa Arab. Makanya kalau kiai ngumpul gak bisa dijamakkan menjadi kuyaha, gak bisa. itu syat namanya loh. Gitu. Nah itu akhirnya kemudian orang tidak sadar, oh ini cara nanam. Mulai sholat dengan sembahyang, terus diajarkan pelan-pelan santri dengan sembahyang. Makanya kadang kalau orang tidak paham proses islamisasi di Nusantara, orang itu juga bingung cara nanam. Nah sekarang banyak yang bingung cara nanam. Islam di Nusantara mau ditanam dengan cara di luar Nusantara, akhirnya malah ribut. Itu cara nanam, tapi santri tetap konsisten menanam dengan cara itu. Wali nanam beda-beda bahasanya. Makanya kadang kalau tidak mengerti emosi. Masa ulama Syekhun Ustadzun dipanggil kiai di sini, padahal di sini ada tombak kiai pleret, tombak kiai apa, ada kebo kiai selamat. Makanya kadang kalau tidak memahami ini, dikira ulama itu ada dari kebo, dikira ulama itu dari ular. Bukan itu maksudnya. Ulama itu
yang disebut kiai haji. Nah ini kadang ya enggak apa-apa biar agak rame dikit. Kadang kita ini butuh keramaian dikit, enggak apa-apa. Ya isharlah ini aja. Lo nggak paham, lo kadang di sini orang bisa emosi kalau nggak ngerti orang Indonesia. Masa klub ini di Indonesia disebut aqua, ini aqua, kalau beli aqua keluarnya klub di sini. Iya. Hondamu apa? Mio. Ini orang marah di sini. Oh, Honda kok Mio? Mio itu Yamaha. Indomie disebut Sarimi. Seluruh pembalot disebut softtek. Seluruh pompa air disebut Sanyo. Kalau nggak ngerti cara berpikirnya orang Nusantara emosi. Iya. Masa ada Pepsodent disebut odol? Itu cara orang Indonesia. Yang itu kadang dicontoh ibu-ibu Madura. Kalau lebaran usil. Seluruh bungkusnya kongwan isinya rengginang. Jadi harus benar-benar paham. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi ajibu zurra al-yaqidu bihimul kufar. Harus paham. Begitu mulai paham, akhirnya kemudian orang-orang yang disebut wali ini, kenapa disebut wali? Karena orang-orang inilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak takut. Allah sebut pangeran, enggak takut. Ulama disebut kiai, enggak takut, biasa saja. Jadi enggak perlu ditunjukkan ini enggak para wali. Nah kenapa? Karena sebelum Islam datang yang memegang kendali agama para Brahmana itu enggak takut apa-apa. Karena Brahmana tidak ngurus dunia, itu kasta tertinggi dalam agama Hindu. Brahmana. Di bawah Brahmana ada kesatria, para raja tidak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Wesya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra, ada pedagang, ada petani, orang-orang kaya, itu Sudra, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada yang peminta-minta, paria. Di bawah paria ada tukang ngutil, ngentet itu kucah. Di bawah kucah ada maling, tapi kalau ketahuan lari itu namanya mlekah. Di bawahnya ada yang maling tapi ketahuan berani, namanya candala. Jadi pedagang ini Sudra. Makanya ketika Islam disebarkan oleh para pedagang, orang Jawa tidak mau, orang Madura tidak mau karena Sudra. Makanya kalau ada mengatakan Islam disebarkan oleh saudagar, tertolak dalam ilmu sosiologi dan antropologi Nusantara. Tertolak. Lu yang masuk ke sini saudagar nggak bisa karena yang ngomong agama. Jadi harus benar-benar yang sekelas Brahmana, dan itu kelasnya wali. Makanya yang menyebarkan Islam para wali. Dan di samping para wali Islam di Nusantara ketemu dengan peradaban besar. Ada peradaban Nusantara yang mempersatukan dari Sabang, Madagaskar sampai semenanjung Australia, sampai ke New Zealand, sampai ke sebelah Hawaii, sampai ke separuh Korea. Itu dipersatukan waktu itu oleh sebuah kekuatan besar, namanya kekuatan Singasari dan Majapahit. Dan yang harus kita ketahui, konseptor pemersatu Nusantara pertama kali adalah orang Madura, namanya Arya Wiraraja. Maka sampean juga bertanggung jawab kepada Nusantara. Jangan memulai perpecahan Nusantara dari Madura, karena Madura adalah yang punya konsep pertama kali tentang Nusantara, Arya Wiraraja. Sebelum itu menjadi Majapahit datang para ulama. Majapahit sudah bangsa besar, bukan bangsa kecil. Kenapa? Karena bangsa yang memiliki segalanya adalah bangsa yang ada di Nusantara. Dari dulu bangsa ini memiliki segalanya. Makanya dari dulu bangsa ini bukan bangsa kecil,
Jadi Islam datang ke sini bukan ketemu dengan orang barbar, bukan ketemu dengan orang yang tidak berperadaban, tapi Islam ke Nusantara ketemu dengan peradaban tinggi, sebuah kerajaan besar namanya Majapahit, punya kitab tata negara yang sekelas dunia namanya Negara Kertagama karya Empu Prapanca, punya kitab hubungan sosial kelas internasional namanya Suta Soma, yang di situ sudah mengenal berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maknanya apa? Sudah memahami ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah mengerti orang sini, sudah nggak ribut, antar agama sudah rukun, antar kekuasaan sudah rukun. Kenapa antar agama rukun? Karena perang agama terbesar pertama kali ada di Nusantara tahun 820, Hindu Buddha. Hindu diwakili wangsa Hindu diwakili oleh wangsa Sanjaya, Buddha diwakili wangsa Shailendra. Raja Hindu namanya Panukuh sampai takut jadi raja. Raja Shailendra namanya Garung, semakin keras kepada Hindu. Akhirnya apa? Terjadi perang. Orang Hindu takut perang, akhirnya pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Akhirnya kemudian yang Buddha semakin kuat, akan tetapi ketika bangun tempat ibadah tidak bisa. Kenapa? Nggak punya arsitek. Akhirnya orang Buddha cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh, dibangunlah candi Buddha, arsiteknya Hindu, lahir candi besar namanya Sambara Budura yang dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian anak si Semaratungga namanya Pramodawardhani yang anti Hindu jatuh cinta sama Panukuh yang orang Hindu. Sampean bayangkan, raja anti Hindu, anaknya jatuh cinta sama orang Hindu. Akhirnya menikahlah anak Raja Buddha dengan anak orang Hindu. Akhirnya yang menjadi pewaris kerajaan Buddha orang Hindu namanya Panukuh, bergelar siapa? Rakai Pikatan. Jadi dalam sejarah bangsa ini kalau konflik jangan terlalu serius, apalagi pilpres. Sudah hentikan konflik itu, khawatir anakmu saling jatuh cinta. Itu berat, sakit nanti. Sudah, makanya saya sangat berbangga Indonesia punya resolusi konflik di mana Bapak Prabowo bisa bergabung dengan Pak Jokowi atas nama apa? Demi bangsa Indonesia. Ini pembelajaran besar. Akhirnya rukun Sriwijaya, bangsa Shailendra pindah ke Palembang bangun Sriwijaya, besarlah Sriwijaya. Yang namanya wangsa Sanjaya geser ke timur dipimpin Sindok bikin wangsa Isana, besarlah kerajaan Singosari. Ketika kemudian menjadi Majapahit dirukunkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu bangsa ini saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Ini artinya apa? Pemaknaan lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika Islam datang dengan lakum dinukum waliyadin, di sini sudah punya prinsip saling menjaga antar agama, tidak tercampur dalam peribadatan tapi saling jaga. Makanya dalam situasi yang ruwet kalau ada banser jaga gereja, jangan kamu maki, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Di Bali yang jaga masjid Pecalang, yang terakhir yang jaga masjid di Selandia Baru orang Kristen. Artinya dunia memang saling jaga, jangan saling olok-olok. Dulu olok-olok karena belum ada Selandia Baru di mana orang Kristen jaga gereja. Sekarang kalau Natal semua ikut saling menjaga, bareng-bareng banser, ada kokamnya Muhammadiyah juga ikut jaga, semuanya jaga. Di Jakarta semuanya saling jaga. Lo ini lo bangsa Indonesia, sudah rukun, peradabannya besar. Bangsa ini dari dulu sampai sekarang besar. Makanya apa? Rapat terakhir di Jerman mengatakan 2040 dunia akan mengalami krisis yang melebihi dari krisis corona. Apa itu?
satu krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Dan keputusannya yang sangat membahagiakan, kalau krisis pangan, krisis air, dan krisis energi terjadi, satu-satunya bangsa yang selamat tidak kena krisis itu bangsa Indonesia. Jadi kita ini tunggu aja, hati-hati. Makanya kalau dipecah belah jangan, karena 20 tahun lagi seluruh dunia akan datang ke sini cari air, akan datang ke sini cari makanan, akan datang ke sini cari energi. Sekarang semuanya sudah datang ke sini belajar kerukunan cara Islam ala Nahdlatul Ulama. Ini sudah terjadi sekarang. Makanya dulu yang disebut gudiken, disebut kedonya mereng, sarungnya ngeledeng. Ini mampu sekarang menjadi tulang punggung Islam dunia, ahli sunnah wal jamaah. Maka kita ini paling berbahagia jadi orang NU. Dan itu warisan siapa? Warisan Sayyikhona Khalil Bangkalan, nenek moyang kita semua. Kalau kau yang memulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Tugasmu berat, mengemban misi Nahdlatul Ulama, gak main-main. Ayo, ini yang depan-depan ini, ayo, berat tuh NU. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang jealous. Kenapa harus NU? Kenapa bukan kita? Katanya kan itu, ya udah, oh ini memang waktunya NU. Udah iseng bikin koin miliatan. Coba kalau NU itu tiba-tiba iseng gitu nanti. Seluruh warga NU sekarang sudah separuh warga Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Penelitian terbaru sudah mencapai lebih dari 100 juta. Saya punya gambaran, saya punya bayangan. Kita akan mulai nanti dari Bangkalan. Kalau bisa kita kumpul bersama-sama bikin gagasan. Seluruh warga NU nabung 1 juta selama 5 tahun. Berat tidak? 1 juta selama 5 tahun berarti 1 bulan 1 bulan ya 200.000. Berat enggak? Ya enggak. 1 tahun 200.000. 1 tahun 200.000. Maka 1 hari 500 rupiah. Dalam waktu 5 tahun kalau gerakan itu terjadi, Nahdlatul Ulama dalam 5 tahun akan punya uang 100 triliun. Kalau itu terjadi dalam waktu 10 tahun 200 triliun. Apalagi kalau kemudian dalam waktu 1 tahun ada yang sampai 5 juta, dalam waktu 1 tahun bisa 500 triliun. Dan itu jadi dana abadi umat. NU akan menanggung negara, NU akan menanggung finance dunia. Kita doakan semoga itu berhasil. Al-Fatihah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi kita ini bangsa besar dari dulu. Makanya kita ini selalu kadang hari ini agar kita tidak terlibat dalam percaturan dunia, bangsa kita dijelek-jelekkan. Maka sekarang musim jelekkan anak bangsa. Apa yang tidak dimiliki bangsa Indonesia? Dari mulai dongeng kita punya segalanya. Orang Eropa punya dongeng cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina punya kisah cinta namanya Sampai Engtai. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta. Di Madura ada kisah cinta apa? Marlena. Di Jawa ada kisah cinta Ande-ande lumut. Di sana ada cerita Ibu Tiri yang kejam. Kita juga punya cerita itu. Di sana adalah Cinderella. Di sini apa? Bawang putih, bawang merah. Dan bawang putih, bawang merah adalah obat corona. Sana punya kisah orang kuat namanya Samson. Orang Madura punya Joko Tole. Di Jawa punya Bandung Bondowoso. Orang sana punya punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja. Kita punya kantil nyuri timun. Punya segalanya. Apa yang enggak kita punya? Loh ya, keindahan musik Nusantara
Itu ada alat musik namanya terbang, alat musik dari Arab terbuat dari kayu dan kulit. Di Eropa ada alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang punya ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tuh. Jadi bangsa ini dari dulu paling punya kekuatan. Makanya bangsa Cina kalau marah dengan orang-orang di luar Cina yang memproduksi gandum, orang Cina akan kelabakan, karena kalau embargo gandum tidak boleh masuk Cina, Cina nggak bisa makan. Makanya gandumnya diawetkan, dibikin panjang namanya mie. Cara makannya pakai sumpit, pakai mangkok biar awet. Kalau menggunakan cara makan orang Madura dicamuk, cepet habis. Bisa. Orang Amerika nggak bisa ngimpor gandum, nggak bisa ngimpor bawang bombay, dia nggak bisa merasakan nikmatnya masakan. Apalagi orang Afrika, makanannya susah. Nanam padi dimakan sama burung pipit, burung emprit, manuk kedi. Manuk kedi. Ya, orang Madura bilangnya manuk kedi. Dimakan itu habis. Karena jutaan masihan, makanya diimpor oleh orang Madura, dijual 10 juta satu ekor, namanya black strut. Udah ngerti black strut itu kedi Afrika. Nanam jagung habis dimakan sama burung petet, karena petet Afrika gedenya segede mentok, namanya makhau. Nanam pisang habis dimakan monyet, karena monyet Afrika gedenya satu gede sapi, namanya gorila. Begitu makan pisang, gitu satu tandan habis, tinggal kocoknya gitu. Nanam ubi habis dimakan celeng, makan babi. Akhirnya orang Afrika daripada makanannya dihabis dimakan binatang, binatangnya dikejar, dimakan. Tapi orang Nusantara makanannya semua ada. Cari makan apa? Ada padi, ada jagung, ada talas, ada ubi. Macam apalagi makanannya orang Madura. Makanya nggak ada habisnya makanan di Indonesia. Sampai hantu terbanyak hantu Indonesia. Lah orang Inggris taunya cuman Casper. Orang Amerika Dracula, orang Cina vampir. Orang Indonesia tinggal ngitung. Mulai dari genderuwo, wewe gombel, jerangkong, ayo kolor hijau, mak lampir, gerandong, banyak. Dan inilah cikal bakal yang kita miliki untuk dipersiapkan menjadi bangsa terbesar masa depan. Makanya yang rukun, karena kita adalah puluhan bangsa yang bersepakat menjadi satu negara. Siapa konseptor yang membuat orang Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, orang Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Siapa yang menjadi tukang untuk nukangi Nusantara? Tiada lain dan tiada bukan adalah para wali. Karena wali melihat ada kekuasaan besar di Nusantara, tapi tidak bisa bersatu karena yang satu raja dan yang satu hamba. Yang satu binderet, yang satu kabule. Begitu guys. Loh bener dipikir aku nggak bisa bahasa Madura oke? Tahu saya, dulu pernah diajari saya bahasa Madura, tapi yang jelek-jelek. Yang bagus kadang nggak dikasih, dulu dikasih ada buri gitu. Ada itu dari saya punya teman dari putranya Kiai di Gulu-Gulu diajari. Jadi kalau kamu punya teman bilangin, katanya orang saya nggak ngerti buri nabe enjelan ker teyeng karten asese tol bentol. Loh, akhirnya raja dan hamba oleh para wali Islam harus masuk menjadi bagian dari pergerakan baru, maka dimunculkanlah pola hidup yang merukunkan antara raja dan hamba, pola kehidupan baru namanya musyarakah, hidup bersama antara raja dan hamba. Musyarakah itulah yang akhirnya sekarang menjadi konsep hidup keseharian kita, namanya masyarakat.
itu bahasa Arab dan para wali yang bikin.